Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kali ini akan latihan soal ya, untuk persiapan ujian lah ya. Oke, saya sudah tampilkan di sebelah kiri layar Anda ya. Ini ada sistem yang disusun oleh dua subsistem ya, di mana masing-masing punya respons impuls ini setengah pangkat NUN dan sepertiga pangkat NUN ya. Nah, yang dilihat adalah bagaimana fungsi sistem dan respon impulsnya, jadi secara keseluruhan ya, dua-duanya. Kemudian ini juga kita lihat apakah sistem ini kausal dan stabil. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah bagaimana respon step dari sistemnya. Nah, kita lihat untuk yang A. Untuk melihat bagaimana respon impuls sistem secara keseluruhan, atau juga termasuk full sistemnya, kita harus lihat dulu ini ya. Ingat bahwa output dari sistem ini akan merupakan konvolusi dari impuls dan respon impulsnya. Namun karena ada dua ya, yang tersusun secara serial ya, maka kita lihat misalkan pertama input ini itu akan masuk ke sistem yang subsistem yang pertama, sehingga nanti di sini akan muncul output misalkan Y1N, dan Y1N ini akan merupakan input bagi subsistem yang kedua ya, sehingga barulah nanti outputnya adalah YN ya. Sehingga kita bisa tulis bahwa Y1N, nah itu kan terus akan merupakan apa? Konvolusi dari Xn dan H1n ya. Jadi Xn dikonvolusikan dengan H1n. Sementara Yn itu kan merupakan konvolusi dari inputnya Y1n kan ya. Berarti Y1n dikonvolusi dengan H2n. Nah, karena Y1N adalah Xn konvolusi H1n, maka itu berarti dapat kita tulis Xn dikonvolusi dengan H1n konvolusikan dengan H2n. Nah, mengingat bahwa output itu merupakan konvolusi dari input dan respon impuls, maka ini berarti tidak lain adalah respon impuls dari sistem ya. Kalau saya tulis ini sebagai Hn, maka berarti kan akan merumuskan Xn konvolusi Hn dengan ya, dengan Hn dalam hal ini berarti adalah konvolusi dari H1n dan H2n. Nah, lalu bagaimana fungsi sistemnya sekarang? Ya, kita bisa ambil transform Z ya. Ini kan fungsinya waktu yang diskrit ya. So, kita ambil transform Z-nya, Z dari Hn ya. Ya. Jadi kan tinggal transformasi Z dari H1n konvolusi dengan H2n ya. Tahu ini Hz konvolusi dari, katakan ini adalah H1Z, dan yang kedua adalah H2Z. Kita tinggal cek di tabel H1n transform Z-nya seperti apa, H2n transform Z-nya seperti apa ya. Oke, coba cek. Ini adalah yang pertama. Untuk yang ini H1n berarti Z dibagi dengan Z dikurang dengan setengah. Sementara yang kedua berarti kan dikali ya, Z dibagi dengan Z dikurang 3, sehingga akan sama saja dengan
Z kuadrat dibagi dengan Z min setengah Z min seper 3. Ya. Nah, bagaimana daerah konvergensinya? Ya. Daerah konvergensinya ini akan merupakan irisan ya dari daerah konvergensi yang pertama dengan yang kedua. Nah, yang pertama ini menaik apa? Berlaku untuk Z lebih besar daripada setengah, dan ini untuk Z lebih besar daripada sepertiga, sehingga daerah konvergensinya, oke, atau ya kita tulis saja daerah konvergensi berarti Z lebih besar daripada setengah ya. Ini tidak lain adalah fungsi sistem ya. Untuk mendapatkan respon impulsnya, kita tinggal ambil inverse transform Z dari HZ ini kan ya. Namun sebelum kita dapatkan, karena ini masih bentuk seperti ini kan ya, kita harus cocokkan dengan apa yang ditabel dengan cara apa? Dengan cara mengambil atau melakukan ekspansi pecahan parsial dulu ya. Kalau kita lakukan ekspansi pecahan parsial, kita dapatkan dulu HZ per Z. HZ per Z berarti Z dibagi dengan Z min setengah dikali dengan Z min seper 3, dan ini nanti kita urai menjadi A per Z min setengah ditambah dengan Z per Z min sepertiga ya. Oke. Dengan A nya kita lihat di Z min setengah ya, Z min setengah dikalikan dengan HZ per Z untuk Z sama dengan pembuat 0 dari ini adalah setengah ya. Berarti sama saja dengan, bayangkan ini kalikan dengan apa? HZ per Z ini kalikan dengan Z min setengah, berarti tinggal Z dibagi dengan Z min seper 3 untuk Z sama dengan setengah. Masukkan, ini kan berarti berapa? Setengah dibagi dengan setengah dikurangi seper 3. Setengah kurangi seper 3 adalah seper 6 ya. Seper 6 kali setengah dibagi dengan seper 6 berarti 3 ya. Kemudian B, Z dikurangi seper 3 HZ per Z untuk Z pembuatannya adalah seper 3, berarti kalikan ini dengan Z min sepertiga, maka Z min sepertiganya hilang, tinggal Z dibagi dengan Z min setengah untuk Z sama dengan seper 3. Masukkan, kalau seperti ini sepertiga, ini sepertiga dikurangi setengah adalah min per 6 ya. Sepertiga dibagi min per 6 berarti minus 2 ya. Dengan demikian kita dapatkan bahwa HZ per Z nya itu adalah A nya 3 dibagi dengan Z min setengah ditambah dengan B nya adalah min 2, jadi 1 sama minus 2 dibagi dengan Z min seper 3 ya. Jadi HZ yang kita cari adalah 3 nya saya pindahkan sini, 3 dikali Z per Z min setengah, itu kan ya, nih kalikan sini dikurangi 2, sini adalah apa? Z dibagi dengan Z min seper 3. Oke, dengan demikian kita akan dapatkan respon impuls sistemnya adalah inverse dari ini ya, Z inverse dari HZ ya. Nah, tinggal kita lihat lagi di tabel ya. Ini tidak lain adalah untuk sinyal sisi kanan ya, berarti 3 dikali dengan
setengah pangkat n UN, gitu kan ya, dikurangi 2 dikali setengah pangkat, sorry bukan setengah, ini yang berapa? Sepertiga ya, sepertiga n UN. Kita tulis 3 dikali dengan setengah pangkat n dikurangi 2 dikali 1/3 pangkat n UN ya. Oke, ini adalah respon input sistemnya. Yang ini adalah fungsi sistemnya, ini respon impulsnya. Yang B yang ditanya adalah bagaimana atau apakah sistemnya kausal dan stabil. Untuk lihat kausalitasnya sebenarnya kita tinggal lihat dari HN-nya atau dari daerah konvergensinya. Tadi kan daerah konvergensinya Z-nya lebih besar daripada setengah. Nah, kalau Z-nya lebih besar daripada setengah, ya, ingat bahwa sistem kausal itu kalau ya disebut dengan kausal itu kalau gimana? Kalau HN sama dengan 0 untuk N lebih kecil daripada 0, ini akan berkaitan dengan nantinya berkaitan dengan daerah konvergensi yang lebih besar daripada harga full maksimumnya ya, full maksimumnya. Dan dalam hal ini full terbesarnya adalah setengah ini kan ya, karena Z lebih besar daripada setengah, ini menunjukkan bahwa sistemnya adalah kausal ya. Jadi ini Z sama dengan Z lebih besar daripada setengah sudah menunjukkan bahwa ini sistemnya adalah apa? Kausal. Nah, bagaimana dengan kestabilannya? Disebut stabil, jadi stabil ya, sistem itu akan stabil kalau apa? Kalau Z sama dengan 1 termasuk ke dalam daerah konvergensi ya, dalam daerah konvergensi. Jadi kalau saya gambarkan daerah konvergensinya ya, ini R dari Z, ini adalah M dari Z, kan Z-nya pole-nya setengah ya. Kita buatkan lingkaran ini. Tadi ada satu lagi pole-nya yang sepertiga. Sini kira-kira sepertiga. Itu daerah konvergensinya adalah sini ya. Berarti kalau begitu apa? Kalau begitu Z sama dengan 1 ini kan di sini ya. Dengan Z sama dengan 1. Lingkaran sama dengan 1, ini lingkaran sama dengan 1. Lingkaran sama dengan 1. Dan ini terdapat dalam apa? Terdapat dalam daerah konvergensi ya. Jadi Z sama dengan 1 ada di dalam daerah konvergensi ya. Dengan demikian sistemnya adalah stabil ya. Jadi sistem ini adalah sistem yang kausal dan stabil ya. Itu untuk mengecek kestabilan dan kausalitas bisa dilihat dari daerah konvergensinya. Bagian C yang ingin kita lihat adalah respon step. Nah, yang disebut respon step adalah output ya. Jadi ketika Xn-nya sama dengan UN, ini kan fungsi step ya, maka Yn-nya ini kita sebut sebagai respon step. Dan seringkali tulis Sn lah ya. Ya, tinggal gunakan saja dari konsep konvolusi, kemudian ambil transform Z-nya, maka Z itu adalah XZ dikali dengan HZ. Tadi XZ-nya adalah
Ini ya. Nah, ini apa? Di tabel lihat Z dibagi dengan Z dikurang 1 ya. Sementara HZ-nya tadi sudah kita dapat. Ini apa? Z kuadrat dibagi dengan Z min setengah Z min sepertiga, gitu kan ya? Sehingga YZ-nya adalah Z pangkat 3 dibagi dengan Z min 1 kali Z min setengah dikali Z min sepertiga. Nah, untuk mendapatkan Y-nya ya kita ambil transform inverse-nya, inverse transform Z-nya ya. Tapi tentu saja ini kembali kita harus apa? Kita ekspansikan dulu ya. Oke, kalau kita ekspansikan maka kita dapatkan dulu Z per Z. Maka Z per Z berarti Z kuadrat dibagi dengan Z min 1 Z min setengah Z min sepertiga. Ini kalau diurai akan menjadi A per Z min 1 ditambah B per Z min seperdua ditambah C dibagi dengan Z min sepertiga, kan ya? Oke, kita akan dapatkan A nya. Ini Z min 1 Z min 1 kalikan dengan ini, kita akan dapatkan berarti yang ini hilang ya, berarti tinggal apa? Z kuadrat dibagi dengan Z min setengah dikali dengan Z min sepertiga untuk Z sama dengan pembuat 0 dari ini ya, boleh 1. Oke, masukkan berarti 1 ini 1 berarti ini setengah ya, ini adalah 2/3 berarti sepertiga ya. Oke, berarti ini 3. B nya adalah kita lihat ini Z min setengah, jadi kalikan saja ini dengan Z min setengah maka dia hilang, maka tinggal Z kuadrat dibagi dengan Z min 1 dikali Z min sepertiga untuk Z pembuat 0 dari Z min setengah ya. Oke, berarti ini setengah pangkat 2 seperempat ya, seperempat dibagi dengan ini berarti min setengah ini min seperenam, seperenam ya, seperenam setengah dibagi sepertiga. Oke, berarti negatif 12 bagi 4 3 ya. Oke, C ini Z min sepertiga, jadi kalikan dengan Z min sepertiga berarti tinggal Z kuadrat dibagi dengan Z min 1 kali Z min setengah ya. Untuk Z membuat 0 dari ini adalah sepertiga ya. Sepertiga, masukkan sepertiga dikuadratkan sepersembilan ya. Ini kurangi 1 berarti min 2/3. Ini kurangi setengah berarti min ya, seperenam. Negatif. Jadi ini positif ya. Berarti ini berapa ini? 1/9, berarti 1 ya. Oke, dengan demikian kita dapatkan bahwa YZ per Z-nya adalah A-nya adalah 3 dibagi dengan Z dikurang 1 ditambah B-nya adalah min 3, jadi minus ya, minus 3 dibagi dengan Z min setengah ditambah ini 1, berarti 1 dibagi dengan Z min sepertiga, sehingga kita dapatkan YZ sama dengan kalikan ke sini Z nya, berarti pindahkan 3 nya, Z dibagi dengan Z min 1 min 3 dikali Z dibagi dengan Z min setengah ditambah dengan Z dibagi dengan Z min sepertiga. Ambil inverse nya, kita akan dapatkan ya. Kita lihat di tabel ini berarti adalah 3 dikali dengan UN ya, min 3 ini kali setengah pangkat N UN, yang ini adalah
sepertiga pangkat N UN. Kita keluarkan UN-nya, berarti 3 dikurang 3 kali setengah pangkat N ditambah sepertiga pangkat N. Nah, ini kita keluarkan UN-nya, UN. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup saja dahulu ya. Silahkan banyak-banyak berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.